Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Salah satu anggota Exco PSSI, Bapak Arya Sinulinga, itu dalam sorotan di mana beliau itu sangat sering membahas Sintayong di dalam podcast channel pribadinya. Memang hari-hari ini dia sering dibahas sih di berbagai media sosial. Pak Arya Sinulinga ini lagi dibahas sekarang. Sebenarnya apa sih tugas pokok fungsi dari Exco PSSI ini? Kalau kita merujuk kepada statuta PSSI pasal 40.1K, tugas wewenang dari Exco PSSI itu adalah menunjuk pelatih kepala dan perangkat pelatih. Artinya Exco PSSI itu punya kewenangan untuk menunjuk pelatih baru ya, untuk memberhentikan pelatih lama. Tapi yang banyak dikritik oleh pecinta timnas adalah Pak Arya itu mengkritik Sintayong itu untuk dijadikan konten. Sehingga ada dugaan terjadi perpecahan di tubuh PSSI. Kalau kita lihat di kolom komentarnya ya semuanya rata-rata marah kepada Bapak ini. Betul. Jadi masalahnya adalah AFF itu nggak dikasih target oleh PSSI. Tapi Sintayong itu seolah ditekan karena hasil melawan Laos dan Vietnam. Jadi serba rancu kan? Sebelum Pak Arya, di zaman Pak Iwan Bule itu ada Haruna Simitro ya, Exco PSSI, yang bukan cuma kritik Sintayong, malah minta stay out. Satu lagi Pak Juni Rahman, Exco PSSI, minta stay out. Kedua orang Exco ini minta stay out gara-gara Sintayong gagal di Piala AFF. Dan akhirnya kedua orang Exco ini ya dihujat oleh supporter timnas Indonesia. Jadi kalau masukanku pribadi ya, Pak Arya belajarlah dari Exco yang lama. Kalau emang mau pecat Sintayong ya pecat sekalian. Karena itu kan wewenang Exco PSSI. Tapi kan begini teman-teman, lucu juga sih kalau pecat STY hanya gara-gara Piala AFF. Nah, apakah kita mau melupakan beberapa prestasi yang sudah disumbangkan STY untuk timnas Indonesia? Contohnya masuk 16 besar Piala Asia Senior, semifinalis Piala Asia U23, sekarang ada di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, satu-satunya negara Asia Tenggara. Peringkat FIFA Indonesia yang tadinya itu ada di 170-an, sekarang itu ada di 120-an. Ya, jadi peningkatannya itu cukup jauh sekali gitu. Nah, kemudian kita juga jangan ya berpikir seperti mereka-mereka lah. Maksudnya jangan subjektif lah dalam menilai. Harus objektif karena Sintayong ini tidak selalu kalah loh. Nah, sekarang begini, di AFF ini PSSI itu kan tidak kasih target apa-apa gitu. Karena fokusnya regenerasi dan juga SEA Games nanti teman-teman. Tapi di tengah-tengah perjalanan kenapa terjadi seperti ini? Dan kemudian kenapa Pak Arya itu akhir-akhir ini itu sering dikomentari sama netizen Indonesia ya, karena podcastnya dia gitu. Nah sekarang dia selalu mengkritik STY begitu. Kemarin imbang lawan Laos itu dikritik juga STY gitu. Padahal kita tahu yang turun itu U22. Oke, mungkin secara taktikal STY itu ya biasa-biasa saja. Tapi kan kita tahu juga STY kalau menggunakan pemain senior ya dia menang, pasti menang teman-teman. Dan kita lihat Arab Saudi pun dihajar habis-habisan di GBK. Nah kalau seandainya yang dibawa itu pemain senior, ceritanya akan berbeda. Tetapi karena ini yang dibawa itu U22 dan targetnya sama sekali itu bukan target juara, saya pikir ya tidak perlu juga dikritik STY-nya begitu. Mungkin ya kritik sewajarnya. Tapi kalau sampai ada yang minta STY out hanya gara-gara Piala AFF ini tidak masuk semifinal atau tidak masuk final, tidak juara, dan imbang lawan Laos, kalah dari Vietnam, menang 1-0 dengan Myanmar. Kan dari awal sudah dibilang jangan berekspektasi tinggi dengan pemain yang ada yang dibawa sekarang gitu. Karena fokusnya itu bukan untuk ke sana, untuk ke juaranya gitu, tapi ke regenerasi dan juga persiapan untuk SEA Games nanti. Terus apa yang mau diharapkan gitu. Jadi sebenarnya mereka dipersiapkan ini untuk mentalnya saja gitu. Jadi kalau STY out, pertanyaannya siapa yang mau ganti STY? Apakah dia bisa membawa timnas Indonesia lebih maju dari sekarang? Kan belum tentu juga. Buktinya apa? Buktinya Arab Saudi dilatih sama Mancini itu kan mentok-mentok segitu-segitu saja. Digantilah sama pelatih yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia, si Herve Renard itu. Buktinya apa? Imbang dan kalah juga dari Indonesia.
Jadi tidak harus STY diganti begitu. Apakah STY diganti harus pelatihnya datang untuk membaguskan Indonesia? Belum tentu, teman-teman. Jadi ya biarkan dulu STY. Kalau misalkan target untuk kualifikasi Piala Dunia masuk ronde keempat itu tidak lolos, bolehlah dievaluasi dan ganti STY. Mungkin seperti itu, teman-teman. Tapi kalau hanya gara-gara FF ya saya pikir lucu lah. Pasti lucu dong. Supporter FOMO kemarin sore bilang harusnya Sintayong di Piala AFF, panggil Kambuaya, panggil Witan Sulaiman, panggil Ramadan Sananta, panggil Stefano Lillipali. Satu kata ya buat supporter FOMO kemarin sore, pemilihan pemain bukan urusan klien. Suara supporter FOMO tersebut justru menunjukkan bahwasanya Indonesia itu supporternya memang belum dewasa, tertinggal dari supporter negara lain. Aku kasih contoh, timnas Thailand itu di Piala AFF itu mereka tidak memanggil 3 bintang mereka, Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin, dan juga Teraton Bunmatan. Iya, betul. Belum tahu siapa Terasil Dangda. Dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa AFF dan main kompetitif tuh di Liga Thailand, BG Patum. Bahkan Terasil Dangda pernah main di Manchester City sama Almeria Liga Spanyol, enggak dipanggil. Teraton Bunmatan pernah main sama Iniesta dan Podolski di Vissel Kobe Liga Jepang. Dia juga kapten timnas Thailand di round 2 kualifikasi Piala Dunia. Sekarang main di Buriram United, main di Liga Champions Asia Elite. Enggak dipanggil. Chanatip Songkrasin, Messi-nya Thailand, pernah main di Liga Jepang. Dan salah satu pemain emasnya Thailand di zaman Kiati Suksenamuang, masih main kompetitif di BG Patum. Enggak dipanggil. 3 pemain Thailand nggak dipanggil. Ada rupanya supporter Thailand bilang, Matsada isi out, Matsada isi out. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka dewasa. Nggak ada FOMO di Thailand. Sementara di Indonesia, harusnya ini, Sintayong out. Kenapa? Karena banyak FOMO di Indonesia. Jadi Ya, di Indonesia supporternya memang lebih jago dari pelatih. Tak bisa menang lawan Singapura, Malaysia gagal ke semifinal ASEAN Cup 2024. Hasil menyakitkan didapat timnas Malaysia usai harus puas bermain imbang melawan Singapura dengan skor 0-0. Koar-koar ingin menantang timnas Indonesia di partai final, taunya lolos semifinal pun tidak. Ya, ini mengejutkan teman-teman. Untuk Malaysia tidak lolos ke semifinal untuk tahun ini. Justru Singapura itu yang lolos ke semifinal. Ya, tidak mengejutkan untuk si Singapura gitu, karena mereka sekitar 7 kali juara Piala AFF itu. Tapi kalau kita lihat dari skuad yang sekarang, harusnya Malaysia itu masuk semifinal loh. Tapi ya kita lihat hasilnya, Malaysia tidak masuk semifinal. Tapi kita jangan bangga dulu, kita jangan sombong dulu, karena sebentar malam Indonesia akan lawan Filipina gitu, dan targetnya dari PSSI, Indonesia harus menang lawan Filipina. Kalau kita menang lawan Filipina, ya semifinal itu menjadi ya bagiannya kita gitu. Tapi kalau kita kalah, ya mungkin Myanmar yang akan lolos ke semifinal, teman-teman. No Holland no party, yang artinya tanpa diaspora, Indonesia biasa-biasa saja. Itulah yang diungkapkan para fans Vietnam saat menjamu Indonesia di kandangnya. Supporter timnas Vietnam meluapkan kegembiraannya setelah berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0. Bahkan, mereka membentangkan spanduk bertuliskan skor 3-0 yang dibumbui narasi No Holland no party. Tidak hanya itu, mereka juga disebut memanggil paranormal alias dukun demi menumbangkan timnas Indonesia. No Holland No Holland saja mereka hanya bisa menang 1-0 gitu. Itu pun susah payah kasih kalah Indonesia dengan menggunakan full pemain lokal. Tidak ada pemain diaspora kita yang bermain, iya kan? Mungkin cuma si Rafael Struijk saja, pemain keturunan kita. Itu pun Vietnam mati-matian, susah payah. Mereka harus kasih kalah Indonesia. Itu pun golnya 1 biji saja gitu. Nah, kita kasih kalah mereka di kandang mereka sendiri itu 3-0. Di GBK 1-0, Piala Asia 1-0. Artinya apa? Dari 4 kali pertemuan beruntun ini, mereka menang 1 kali dan kita menang 3 kali. Mau kau bilang no Holland no party ke? Ya kita dengan full squad lokal saja kok menang 1-0. Apalagi kalau kita pakai pemain keturunan, habislah kau dibantai, ya kan? Mending terlambat daripada kagak sama sekali nih. Namanya juga L terlambat ya. Bapak Arya Sinulinga sekarang lagi rame sekali. Gua nggak mau manggil dia L Podcast nih, karena ya respect abangku, respect. Kenapa Pak Arya bisa rame bang? Jadi intinya banyak yang mempertanyakan nih, kenapa ketika diwawancarai oleh media-media tentang timnas, Pak Arya yang selaku exco itu seolah selalu menekan Sintayong. Ya, hal ini tuh sebenarnya mengacu dari statementnya Pak Ketum yang juga meminta untuk timnas itu bermain yang lebih semangat lagi sebenarnya ya. Dan menurut gue sah-sah aja kalau misalnya
federasi itu minta timnasnya menang, walaupun dari awal emang tidak ada target spesifik kepada serba salah ya Sintayong di turnamen Mortal Kombat AFF kali ini. Cuma harapan dari gue, performa timnas Indonesia bersama Sintayong di Piala AFF ini jangan sampai membuat Sintayong harus out. Asli kocak kalau sampai kejadian sih, bener. Dan menurut gue apa yang diutarain sama Pak Arya itu masih di batas wajar kok boy. Karena Doi pun juga statusnya adalah jubir dari PSSI. Ya wajar kalau dia yang selalu muncul di media boy. Terus menurut lu gimana bang kalau misalnya dia selaku exco itu bikin podcast? Ya menurut gue juga sah-sah aja. Walaupun gue pribadi itu juga suka mempertanyakan nih, kenapa statement dari orang-orang di PSSI itu kadang kelihatan suka berubah-ubah. Tapi dari gue pribadi boy, kita jangan sampai ke bawah arus dulu nih. Kita jangan langsung simpulin kalau misalnya Pak Arya itu adalah impostor nih. Simpulin kalau misalnya Pak Arya itu duri yang gue sebutin dari kemarin. Jangan langsung kita simpulin boy, karena takutnya emang ada pihak yang setting semua ini supaya kita saling huru-hara aja. Kan gue udah bilang, ada yang gak mau bola kita bagus tuh ada, karena lahannya keganggu. Gitu dulu boy, kita. Iya pasti ada, cuma siapa yang berani untuk bicarakan tidak ada gitu. Tapi ada beberapa yang mau saya bicarakan dan harus saya kritik begitu. Yang pertama, kalau Indonesia kalah, selalu yang disalahkan siapa? STY. STY dibilang suka rombak-rombak pemain, taktiknya tidak berubah, taktiknya begitu-begitu saja, STY out. Pokoknya yang disalahkan tuh STY. Tapi kalau misalkan STY itu bawa timnas Indonesia menang, adakah yang bilang ini semua kerja kerasnya STY dan para pemain? Tidak. Justru kalau misalkan STY itu bawa timnas menang, ya orang-orang di PSSI mereka yang bilang ini hasil kerja keras. Seolah-olah mau bilang seperti itu, bahwa ini hasil kerja kerasnya mereka, bahwa timnas itu menang hasil kerja kerasnya dorang begitu. Padahal menurut saya PSSI ya termasuk anggota-anggotanya di dalam, orang-orangnya di dalam, dan juga pelatih pemain, ya mereka itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Artinya maksudnya begini, kalau kalah ya itu kesalahan bersama harus dievaluasi, tapi kalau menang ya itu kemenangan bersama gitu, kerja keras bersama gitu. Karena yang kita lihat di media sekarang ini ketika diwawancarai oleh wartawan ke beberapa orang-orang PSSI yang kita lihat, contohnya Piala AFF, kalau kalah selalu disalahkan STY. Nah, kita juga heran kenapa STY begini-begini, kita juga bingung kok kenapa. Tapi kalau STY menang, lihat kan STY itu kita begini-begini. Itu kan maksudnya apa gitu. Itu kan membingungkan kita, karena memang betul ada statement-statement yang berubah-ubah dari orang-orang PSSI yang membuat kita juga berpikir, wah kenapa sampai seperti ini kan begitu. Tapi menurut saya hal-hal seperti ini harusnya tidak diperpanjang, harusnya tidak melebar kemana-mana. Supaya apa? Fokusnya itu ke timnas. Supaya apa? Timnas itu fokus bermain di Piala AFF, bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan hasilnya positif gitu. Kalau misalkan kita langsung menyerang orang-orang tertentu di PSSI, itu juga tidak bagus teman-teman. Karena posisinya sekarang, informasi yang kita dapatkan itu kan informasi yang boleh dibilang bukan A1. Kalau ada statement-statement yang menurut saya dari orang PSSI itu sangat-sangat membuat kita berpikir kebalikannya, saya pikir ya tidak apa-apa gitu, karena ya mungkin haknya mereka untuk bicara. Tapi jangan juga kita langsung menjudge atau ya kita berpikir subjektif. Ayo kita berpikir secara rasional, kita berpikir objektif bahwa yang mereka mau ini untuk kebaikan sepak bola kita. Jadi jangan sampai kita langsung menghujat berpikir subjektif. Jangan seperti itu. Kita harus ya berpikir rasional juga supaya ya mereka ini fokus untuk membangun sepak bola Indonesia. Ya mungkin seperti itulah. Coach Sintayong sudah masuk ke zona nyaman, tapi belum saatnya untuk meninggalkan tim nasional Indonesia. Namun wajib untuk kita kritik karena belakangan ini strateginya sudah karatan sepertinya dan sistemnya tidak dirubah. Jadi kita melihat sekarang fenomena masyarakat Indonesia sepertinya sudah tersadarkan ya. Dulu Mimin sering sekali beberapa kali mengkritik Coach Sintayong itu langsung dihajar dan dihajar gitu ya. Tapi sekarang tuh sudah mulai banyak yang oh ya bener kayak gini segala macam ya, mungkin lebih terbuka lah seperti itu ya. Dan itu bagus sebenarnya. Karena apa? Mimin melihat belakangan ini terutama di saat tim nasional Indonesia disuplai terus, dibantu terus, ditambahkan kekuatan pemain-pemain keturunan, Mimin melihat kok Coach Sintayong ini seperti terjebak di zona nyaman di mana tidak mau merubah sistem. Udah sistemnya itu aja
gitu kan. Sistemnya itu tinggal ganti pemain-pemainnya aja gitu ya. Jadi kalau diganti paling bek kanan ya udah nanti, tapi mainnya pakemnya tetap seperti itu dan sistemnya sama sekali nggak berubah. Jadi kita sering melihat kan ketika tim nasional Indonesia itu bermainnya stagnan ataupun udah mentok strateginya, itu nggak berkembang sama sekali gitu. Dan Mimin melihat bahwa Coach Sintayong itu sudah terjebak pada zona nyaman kayak gitu, dan itu tidak bagus gitu ya, dan itu tidak bagus. Maka itu kita harus ingatkan, kita harus kritik gitu ya, secara keras tidak ada masalah. Karena apa? Ini demi tim nasional Indonesia. Tapi mungkin bagi fans Sintayong garis buta mungkin akan merasa sedikit tersinggung ya. Tapi buat Mimin sih gak ada masalah. Buat Mimin gak ada masalah. Gak ada itu Sintayong, gak ada, bukan masalah apa ya, ini bukan masalah Sintayong, bukan masalah siapa ketua PSSI-nya, siapa federasinya, ataupun apapun itu, Mimin gak ada masalah. Tapi yang penting ini adalah untuk kebaikan tim nasional Indonesia. Ini semua tidak membicarakan soal pribadi segala macam, enggak, ini soal profesional gitu ya. Tapi yang Mimin ingin luruskan adalah, dan mungkin Mimin agak sedikit berbeda dari para FOMO-FOMO itu, di mana Coach Sintayong belum saatnya meninggalkan tim nasional Indonesia, karena buat Mimin masih banyak lah pekerjaan yang harus dikerjakan kayak gitu ya. Tapi kita harus ingatkan, jangan sampai berada di zona nyaman. Apalagi di Piala AFF ini kita melihat Sintayong itu tidak mau merubah sistem dan kelihatannya nggak mau tahu gitu. Dan ini menurut Mimin itu agak sedikit berbahaya gitu ya. Tapi akan lebih berbahaya kalau sampai ada narasi Coach Sintayong itu harus keluar. Karena kenapa? Kita masih dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia ke ronde keempat lah kan, targetnya masuk ke ronde keempat ya. Akan sangat berbahaya sekali dan sangat berisiko kalau Coach Sintayong itu diminta meninggalkan tim nasional Indonesia sekarang gitu ya. Jadi menurut Mimin sekarang kita berikan kritik, silakan kritikan keras, nggak ada masalah. Tapi Mimin perlu dibilang adalah bahwa Coach Sintayong harus keluar dari zona nyaman, harus diberikan rasa challenge gitu ya, diberikan rasa ingin memberikan segalanya karena tekanan oleh publik kayak gitu. Tapi satu hal, Coach Sintayong belum saatnya meninggalkan tim nasional Indonesia di waktu dekat ini. Biarkan dulu tuntaskan pekerjaannya sampai setidaknya lolos ke round 4. Kalau misalnya tidak bisa membawa Indonesia ke round 4 ataupun ke ronde selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia, baru kita bisa menyuarakan untuk pergantian pelatih kayak gitu ya. Tapi untuk Coach Sintayong, ingat semuanya sudah memantau Anda sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan juga federasi sudah mengkontrak Anda, dan pastikan kita semua menantikan apa yang Anda mau. Pemain-pemain keturunan, naturalisasi, semua fasilitas sudah diberikan dan masyarakat Indonesia menunggu itu. Itu aja dari Mimin. Ya memang federasi harus menyediakan apa yang diminta sama pelatih gitu. Terus kalau kita bilang PSSI sudah memberikan segalanya dan ya begitu-begitu saja. Terus kalau menang kenapa kalian tidak mau hura-hura begitu? Kalau kalah kalian kritik habis-habisan, STY gagal, STY minim taktik segala macam. Tapi kalau STY menang kalian hura-hura juga. Kalian tidak pernah bilang ini gara-gara kerja kerasnya STY, tidak ada pernah kalian bilang begitu. Tunggu STY kalah kalian bilang ini STY salah, taktiknya mentok, taktiknya hanya begitu-begitu saja, tidak mau merubah sistem. Sistem yang mana yang harus dirubah? Iya kan? Pemain-pemain juga kalian harap apa gitu di AFF ini? Pemain-pemain yang kualitas yang bermain di Liga 1 yang kalian tahu sendiri kualitasnya seperti apa. Salah passing itu kalau di klub masih wajar, tapi kalau salah passing itu di tim nasional saya pikir lucu sekali gitu. Jadi jangan terlalu berharap lebih lah untuk juara Piala AFF atau mau masuk ke ronde keempat atau yang lain sebagainya. Karena kita lihat juga walaupun kalian bilang sudah dikasih segalanya oleh federasi, kemudian STI hanya begitu-begitu saja dan sekarang sudah dipantau segala macam, oke lah, bolehlah dipantau. Tapi saya pikir jangan hanya kita lihat kalahnya saja gitu. Pernah menang kok dia, kenapa tidak dibicarakan soal menangnya STI? Yang dibicarakan cuma kalah dan kalah saja. Kalau kalah ya STI out, harus diganti pelatih ini, pelatih itu. Tapi kalau menang semua hura-hura berteriak menang, lupa STY. Apakah kalian lupa STY yang latih timnas Indonesia? Kan tidak boleh seperti itu juga. Kalau kalian bilang sudah diberikan segalanya, pemain-pemain diaspora yang dia minta sudah dikasih, oke, betul. Tapi kan dia pakai pemain-pemain diaspora pernah menang juga, tidak selalu kalah kan? Kenapa tidak bicarakan itu? Kenapa bicarakan STY itu selalu kalah? Pokoknya yang kalah-kalah saja yang diangkat ke media, ke permukaan gitu, bukan menangnya gitu.
Ya, mungkin kita mengkritik, oke lah mengkritik, tapi menurut saya jangan offside juga gitu. Lihat juga lah yang lain bahwa Indonesia di bawahnya STI ini tidak selalu kalah gitu. Ada menangnya juga. Jadi bukan berarti kita mau menyembah STI, tidak ada urusan dengan itu, tapi kritik lah, maksudnya yang masuk akal lah, yang objektif lah. Jangan, maksud saya jangan kita melihat satu sisi saja, lihat sisi kalahnya saja gitu. Terus yang kalau menang ya kita tidak mau bicarakan itu gitu. Itu maksudnya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia. Dan sebentar malam Indonesia akan lawan Filipina. Ini harga mati untuk Indonesia dan wajib menang untuk lolos ke semifinal Piala AFF. Dan kalau tidak menang juga tidak masalah menurut saya, karena AFF kan bukan tujuan juara tuh. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat.